Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri yassir wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa arzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah kita diberikan waktu sempat untuk belajar ilmu dan dalam yang mubarak ini semoga yang kita dapatkan berkah untuk kehidupan kita. Salawatan taslim selalu tercurahkan kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada bab kemuliaan, memuliakan para alim ulama, orang tua dan juga orang terhormat, mendahulukan mereka atas yang lainnya, menjunjung tinggi majelis mereka serta menampakkan martabat. Nah, ini Bapak Ibu kita Allah. eh, Pada minggu lalu, mohon maaf, saya tidak bisa bergabung dan Ustaz sudah memimpin langsung sampai pada hadis yang kedua. Sedikit saya ingin bercerita sedikit ya. Ada satu hadis ya Ustadz ya, yang ketika sahabat Rasulullah ini mengejar ketertinggalan sholat berjamaah. Kemudian di lorong sempit ketika beliau berjalan menuju masjid yang saat itu jamaah diimami oleh Rasulullah dan di depannya sahabat tadi adalah ada seorang Yahudi yang tua rentah yang mengejar sahabat ini mau mengejar ketertinggalan dari sholat jamaah tadi. Tapi apa yang dilakukan sahabat tetap menghormati Yahudi yang berjalan tadi yang tua renta itu untuk tetap tidak didahului, tetap di depan, ditempatkan di depan. Jadi kalau orang tua saya sendiri jujur, begitu ketinggalan jamaah, saya gas saja motor saya cepat nyampe. Tapi apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasul ini tetap menghormati orang yang lebih tua tadi di depannya untuk berjalan. Sekalipun dia resikonya adalah ketinggalan sholat jamaah bersama Rasulullah. Nah, ini adab yang didahulukan dari seorang muslim, seorang yang beriman. Ini sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana memuliakan orang tua yang di dalam bab ini ya, nanti akan diceritakan banyak hadis yang insya Allah kita akan bisa memetik hikmah. Kenapa sih kita diajarkan betul-betul menghormati orang tua? Kemudian bagaimana alim ulama? Dan kalau kita lihat pada pertemuan-pertemuan kajian, pengajian akbar, begitu mereka berbondong-bondong menyambut alim ulama. Inilah ada berkah yang diceritakan pada bahasan pada bab ini. Saya kira itu mungkin pendahuluan saja hikmah ini insya Allah akan menjadi bagian yang menuntun kita untuk memberikan contoh tauladan atau berperilaku memiliki adab yang baik menurut syariat. Saya kira demikian pendahuluan saya. Selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk melanjutkan kajian kita masuk pada hadis yang ketiga. Monggo Ustadz. Hadis kedua Pak ya, kemarin satu hadis. Oh, alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم
salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang diberikan kepada kita tanpa kita minta. Yang wajib kita lakukan adalah mensyukuri karunia tersebut. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Insya Allah dalam kajian hari ini kita melanjutkan bab 44 dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi tentang tauqiril ulama, memuliakan ulama, wal kibar, orang tua dan orang-orang yang terhormat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu ayat dan satu hadis dari 12 hadis yang berkaitan dengan kita mendahulukan atau kita diinformasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urutan yang berhak menjadi imam sholat berjamaah. Itu di hadis yang pertama, dimulai dari orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini prioritas utama. Dan yang kedua, kemudian paling banyak menghafal atau tahu tentang hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, paling dulu hijrah atau yang lebih dulu masuk Islam. Dan yang keempat, baru dilihat dari sisi usianya yang paling tua. Begitu pula dalam memilih pemimpin wilayah, pemimpin organisasi, nah ini menjadi acuan dalam kita berjamaah. Ketika kita berada bertamu, yang lebih utama untuk sholat berjamaah adalah tuan rumahnya. Makanya kalau di masjid ada DKM, maka DKM lah yang menunjuk siapa yang menjadi imam sholat berjamaah. Nah, kira-kira itu yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'affifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, perawi yang hadis yang pertama. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu manakibana,
mengusap bahu-bahu kita fis sholati ketika sholat. Jadi mau sholat diusap bahu-bahu para sahabat. Waqala beliau bersabda, yaqulu istau, rapatkan, ratakan barisan kalian, saf kalian. Wala takhtalifu, jangan berselisih, jangan berbeda-beda, jangan ada yang lebih maju, jangan ada yang ke belakang. Jadi rata, diratakan. Wala takhtalifu, jangan tadi berselisih, ada yang lebih maju, ada yang ke belakang. Fatakhtalifa qulubukum, sebab jika tidak rata, tidak rapi, maka hati kalian pun akan berselisih. Liyalini minkum, hendaklah yang berdekatan dengan saya, kalau terjemahannya di sini, yang di samping saya, yang paling dekat dengan imam, paling dekat dengan pemimpin, ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang sudah baligh di antara kalian. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian di sebelahnya lagi adalah orang-orang yang bertaraf di bawah mereka. Kemudian lalu orang-orang yang bertawaf di bawah mereka pula. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang kedua ini kita mendapati filosofi sholat berjamaah. Imam mengatur saf barisan makmum. Sang imam di hadis yang pertama kemarin sudah kita berikan kriterianya. Yang paling utama tadi adalah orang yang paling dekat atau paling banyak hafal Al-Quran. Itu yang paling utama. Imam adalah yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Imam mengatur barisan, saf-saf yang ada di belakangnya. Dirapatkan, dirapikan saf barisan. Ini kita bicara filosofi sholat berjamaah. Kemudian imam memberikan nasihat kepada makmumnya, kepada jamaahnya, jangan berbeda-beda, jangan berselisih. Rapi, lurus, rapat. Kalau berselisih, maka hatinya pun akan berselisih. Itu diperlihatkan dari yang zahir, dari barisannya. Jangan sampai ada yang maju, jangan sampai ada yang ke belakang. Jadi rata. Kalau kita di masjid, di musola ada garisnya. Garisnya itulah yang menjadi patokan kerapihan. Dan ini baik imam maupun makmum harus paham, harus mengerti filosofi sholat berjamaah ini, adab-adab dalam sholat berjamaah. Kemudian sang imam ya memilih atau menunjuk orang yang terdekat dengan imam untuk tugasnya adalah siap-siap mengganti imam jika sang imam berhalangan. Tentunya yang dipilih atau yang ditunjuk adalah di sini disebutkan syaratnya ulil ahlami wan nuha. Kalau terjemahannya orang yang sudah balik, orang yang berakal. Artinya adalah orang-orang yang pemahamannya di bawah sedikit dari imam, dari pemimpin sholat. Jadi ketika dia berada dekat imam, dia bertugas. Jika sang imam uzur, batal wudhunya, atau berhalangan hadir,
pengganti inilah yang menggantikan imam sholat. Juga bertugas jikalau imam ada kekhilafan, ada kekeliruan bacaan, maka orang terdekat itulah yang menegurnya, memperbaiki bacaannya. Jika lagi bacaan Al-Quran ada yang terlewat, maka yang terdekatlah yang memberitahu sang imam apa yang ditinggalkannya. Kalau ada yang terlupa, misalkan dalam gerakan sholatnya, maka yang di belakangnya dia mengucapkan tasbih. Subhanallah. Jika ada yang terlewat bacaannya atau mentok hafalan Qur'annya, yang terdekat dengannya mengingatkannya. Nah, inilah fungsi dalam sholat berjamaah. Filosofinya ada imam, ada pengganti imam yang disediakan, yang disiapkan. Bahasanya badal. Jika suatu saat imam berhalangan, uzur, dialah yang menggantikannya. Jika imam ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kesilafan, dialah yang menegur sang imam. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tema kita di sini adalah pengganti imam tersebut. Orang yang ditunjuk. Kalau di hadis pertama, kriteria sang imam. Di hadis yang kedua, kriteria yang menggantikan, yang siap, yang ditunjuk untuk menggantikan imam. Dengan bahasa hadis di sini, liyalini, liyalini, ya. Artinya apa liyalini? Liyadun minni fis sholah. Orang yang terdekat denganku pada sholat. Yang mana dia disiapkan untuk kalau ada kekhilafan, kalau ada uzur di imam, maka dia ready, siap untuk menggantikannya. Nah, muwasafat atau sifat-sifat yang harus dimiliki sang pengganti ini sudah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di hadis ini. Ketika kita memahami hadis yang kedua, ini berkaitan dengan filosofi sholat berjamaah, maka kita bisa analogikan, kita bisa kiaskan dengan kita hidup berjamaah. Bukan hanya sholat berjamaah, tapi hidup berjamaah. Hidup bersosial. Tidak sendiri-sendiri, tapi bersosial, kita hidup bersama-sama dengan yang lain. Dalam hidup bersama-sama, dalam hidup berjamaah, ada pemimpin. Ada orang yang mengatur kita. Ada orang yang menjadi konsultan kita kalau kita lagi ada masalah. Dialah pemimpin. Kalau dalam sholat, dialah sang imam. Tentunya sang imam dalam sholat memiliki kriteria, memiliki sifat-sifat yang harus ada pada sang imam, yaitu yang paling bagus bacaan Al-Quran. Begitu pula dengan pemimpin dalam sosial kita, dalam masyarakat kita. Kita pilih orang yang paling baik, dekat dengan agama, supaya membawa masyarakatnya, membawa jamaahnya, berdekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat berjamaah, sang imam meminta makmumnya, jamaahnya untuk merapatkan barisan. Maka sang pemimpin, entah itu komunitas, organisasi, pemimpin masyarakat, meminta masyarakatnya untuk berada dalam satu barisan, jangan berpecah belah, jangan berbeda-beda, jangan membuat perpecahan dalam barisan. Begitu pula
ketika sang imam sholat berjamaah memilih, menyiapkan sang pengganti adalah orang yang paling dekat dengannya, orang yang berakal, orang yang sudah balik, orang yang berilmu, begitu pula pemimpin masyarakat juga menyiapkan penggantinya, yaitu jika pemimpin tersebut berhalangan, jika pemimpin tersebut memiliki kekeliruan, maka penggantinya yang disiapkan menyampaikan hal-hal yang keliru oleh sang pemimpin. Jadi kita bisa menganalogikan sholat berjamaah kita dengan kehidupan kita berjamaah bersosial dengan masyarakat. Ketika kita bisa analogikan seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa rasakan bagaimana pengaruh sholat, pengaruh ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami hadis kedua ini sangat dahsyat, bukan hanya sekedar memahami, memuliakan ulama, memuliakan orang tua sebagaimana judul, sebagaimana tema bab ke-44 ini, tapi kita bisa merasakan ketika ada imam, berarti ada makmum, berarti ada jamaah, ada sholat berjamaah. Ini bisa korelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup, janganlah hidup sendiri-sendiri, tapi hiduplah secara berjamaah, bermasyarakat, bersosial. Kita butuh ada yang membimbing kita, ada yang memimpin kita, dan kita sebagai makmumnya, sebagai jamaahnya, juga siap untuk dipimpin, juga siap untuk diatur, juga siap jika kita dipilih untuk menggantikan pemimpin tersebut. Mudah-mudahan hadis yang kedua bisa kita pahami. Kita lanjut pada hadis yang ketiga. Temanya sama, hanya menambah sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum salasan wa iyyakum wa haysyatil aswaqi, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bukan Abu Mas'ud, Abu Mas'ud yang pertama. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang dekat denganku, yang mendampingiku dalam sholat, itu orang yang sudah balik dan berakal. Ya sama ya, konteksnya dengan hadis yang kedua tadi. Mereka adalah orang yang sudah balik dan berakal, kemudian yang bertaraf di bawah itu, dan itu disabdakan sampai 3 kali. Beliau kemudian melanjutkan sabdanya dan mengatakan, Iyakum wahai syatil aswaqi. Hindari kalian, jauhi oleh kalian, semua yang keras suaranya, yang bising, seperti di dalam pasar. Nggak ada pasar yang sunyi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ketiga menambahkan filosofi sholat berjamaah. Di hadis yang kedua dengan tambahan nomenklatur wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Kalau tadi dalam sholat berjamaah imam mengatur, ada siap digantikan, ditunjuk penggantinya yang siap-siap menggantikan imam ketika imam uzur atau menegur imam ketika imam khilaf. Nah, ditambahkan di sini wa iyyakum wa haysyatil aswaqi. Hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian, wahai syatil aswa, bersuara keras, berisik,
tashwish, gangguin orang sholat, gitu ya. Atau ribut-ribut, bercanda, ya, di dalam masjid kayak pasar, ya, bunyi. Di sana bunyi, di sini bunyi. Hindari oleh kalian ketika dalam sholat berjamaah, ya. Nah, ini kalau kita berada di masjid, ya, salah satu DKM-nya ada yang menjadi imam masjid. Nah, DKM yang lainnya kalau bisa mengatur, ya, menjaga kadang-kadang anak-anak, ya, ribut di dalam masjid. Bukan nggak boleh anak-anak sholat di masjid bukannya nggak boleh, tapi bagaimana kita bisa mengatur mereka supaya tidak ribut, supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nah, kini kita bisa analogikan juga dalam kita kehidupan kita berjamaah, bersosial, bermasyarakat. Jangan membuat gaduh, jangan membuat ribut, jangan berpecah belah, ya, dalam masyarakat kita. Jangan membuat hoax, membuat fitnah, mengadu domba antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Supaya apa? Kalau tadi sholat, supaya sholat kita khusyuk. Kalau kita bermasyarakat, berjamaah, bersosial di masyarakat, supaya hidup kita tenang. Kalau nggak ada yang ribut-ribut kan enak. Kita mengadakan kegiatan apapun menjadi enak karena semuanya tenang, tidak ada yang ribut-ribut. Kalau malam kita fungsikan untuk istirahat, jangan ada yang gendang-gendang supaya tidak mengganggu. Inilah filosofi kita hidup bermasyarakat, berjamaah, ada imamnya, ada pemimpinnya. Pemimpinnya sudah disebutkan kriterianya adalah orang yang paling banyak atau paling dekat dengan Al-Quran. Ya, kriterianya sudah disebutkan di hadis yang pertama. Kemudian menyiapkan pengganti pemimpin adalah orang yang dekat dengannya, adalah orang yang taraf keilmuannya tidak jauh berbeda dengan sang imam. Begitu pula orang kedua, ketiganya adalah orang yang ah, keilmuannya ah, berdekatan dengan sebelumnya. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seperti ini, ya, difahami oleh para ulama adalah kita menghormati, kita memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kemampuan keilmiahan lebih tinggi dari kita untuk kita jadikan pemimpin atau persiapan pengganti pemimpin. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, lanjutan dari hadis kedua, kriteria atau tambahan filosofi sholat berjamaah. Kita lanjut pada hadis yang keempat. Kita selesaikan 3 hadis pada hari ini. Wan Abi Yahya Waqila Abi Muhammadin Sahl bin Abi Hasmah Hasmata bifathil ha, ya, al-muhmalah wa iskanis sa'il musallasah al-ansari radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibni Mas'udin ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun fatafarraqa fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahlin wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan fadafanahu thumma qadimal madinata fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwaisah ibna Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahaba Abdurrahman yatakallam faqala kabbir kabbir
wa huwa ahdatsul qaumi fasakata fatakallama faqala atahlifuna wa tastahiqquna qatilakum wa dzakara tamamal hadithi muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Yahya namanya Abu Muhammad Sahal bin Abu Hasmah Al-Ansari. Beliau berkata, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berangkat ke Khaybar. Ketika itu Khaybar sedang ada sulhun. Ya, sulhun itu jam perjanjian damai, bukan dalam peperangan. Yauma idzin sulhun. Berangkat ke Khaybar dan pada saat itu antara penduduk Khaybar ada perjanjian damai. Fatafarraqo. Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud kemudian terpisah di dalam Khaybar. Silakan lanjutkan halamannya. Fatafarraqo kemudian terpisah. Setelah itu setelah berpisah sudah agak lama, Muhaisah mendatangi tempat Abdullah bin Sahal. Tetapi yang didatanginya itu sudah dalam kondisi berlumuran darah dan kondisi sudah tidak bernyawa. Kemudian Muhaisah menguburnya, lalu berangkat ke Madinah dan bercerita kepada saudaranya. Saudaranya ini namanya Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal berangkat bersama Muhaisah yang tadi dan Huwaisah, ya, keduanya Muhaisah dan Huwaisah ini putranya Mas'ud. Bertiga berangkat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saudaranya yang meninggal, Abdullah, namanya Abdurrahman, dia mulai bicara. Tapi oleh Rasulullah SAW diminta untuk diam sebentar. Apa kata Rasul? Yang tua dulu yang bicara. Yang tua dulu yang bicara. Sebab Abdurrahman, walaupun yang meninggal, yang wafat itu adalah saudaranya, Abdullah, ya dia ahli warisnya, tapi oleh Rasulullah ditahan dulu. Yang bicara pertama adalah yang lebih tua. Karena Abdurrahman adalah yang termuda di antara yang bertemu dengan Rasulullah ketika itu. Kemudian Abdurrahman terdiam dan kedua orang itulah yang berbicara dengan Rasulullah SAW. Setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, adakah kalian semua berani bersumpah dan dapat mendapatkan hak atas orang yang terbunuhnya itu? Kemudian Abu Yahya meneruskan periwayatan hadisnya, ini hadis agak panjang, cuma dipotong oleh Al-Imam An-Nawawi karena maksud dan tujuan dari bab ini sudah tersampaikan. Hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis keempat ini kita mendapatkan ibrah, kita mendapatkan pelajaran. Setiap permasalahan kita, permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, itu boleh dikonsultasikan, boleh ditanyakan kepada pemimpin. Ya, kalau dalam hal ini para sahabat berkonsultasi kepada pemimpin umat, kepada Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada permasalahan, yaitu saudaranya dia wafat terbunuh di tempat musuh. Ya, jadi diadukan apa yang harus kami lakukan. Wahai pemimpin, minta arahan. Apa yang harus dilakukan. Berarti kita mengambil ibrah, konsultasikan berbagai macam permasalahan kita, pribadi kita, keluarga kita kepada pemimpin kita. Makanya
pemimpin itu harus mengetahui segala jenis ilmu. Nah, ilmu sumbernya adalah Al-Quran. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, paham dengan segala isinya, insya Allah dia dapat memberikan arahan-arahan jika ada orang yang bertanya, berkonsultasi tentang permasalahan kehidupannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil sesuai dengan tema ini adalah ketika kita berkonsultasi, nggak cuma seorang kita, diri kita, tapi beramai-ramai, ada dua, tiga, empat orang. Kalau di dalam hadis ini ada tiga orang, dahulukan yang paling tua berbicara. Ini adabnya, ini aturan mainnya. Ketika Abdurrahman di sini, walaupun saudaranya Abdullah yang meninggal, yang wafat, dia saudaranya, dia punya hak untuk menyampaikan, berbicara di hadapan Rasulullah, tapi oleh Rasul ditahan sebentar. Yang gede dulu, yang senior dulu yang bicara. Nah, ini adalah bentuk ihtiraman, pemuliaan terhadap orang yang sudah tua, orang yang sudah senior, orang yang usianya di atas kita untuk berbicara lebih dahulu. Disinilah letak kita mengambil ibrah. Hadis yang keempat, mendahulukan orang yang lebih senior, lebih tua dari kita untuk berbicara terlebih dahulu. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis sudah kita eh, bicarakan, kita sudah bisa kita kaji. Hadis yang kedua adalah bagaimana kita dalam sholat berjamaah, sang imam, pemimpin sholat mengatur barisannya dan juga dia menyiapkan orang yang siap-siap menggantikannya, menegurnya jika dia melakukan kekhilafan kesalahan. Dan juga ada adab yang lain dalam sholat berjamaah, jangan sampai ada yang berisik, jangan sampai ada yang suaranya keras-keras yang mengganggu keheningan, kekhusyuan dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita bisa analogikan dengan kita hidup berjamaah, berkomunitas, bersama-sama dengan yang lain. Jangan kita hidup sendiri-sendiri, masing-masing, nafsi-nafsi. Kalau kita butuh sesuatu, kita bingung. Kalau kita hidup bermasyarakat, hidup berjamaah, itu saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hadis yang keempat yang barusan kita sampaikan adalah terkait dengan kita konsultasikan semua permasalahan kita, permasalahan pribadi keluarga kepada pemimpin kita, pemimpin agama, pemimpin sholat yang dapat mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Dan ketika kita berkonsultasi atau bertanya, kalau kita berdua, bertiga, maka dahulukan orang yang lebih tua usianya untuk berbicara terlebih dahulu ketimbang yang muda. Demikian mudah-mudahan bermanfaat adab-adab kita dalam bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita lanjutkan dengan kita sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dua hadis Bapak Ibu sudah kita dengarkan tadi dibahas oleh Ustaz Salman. Yang pertama, adab untuk menjadi imam sholat. Ya, ini ada kaitannya hadis sebelumnya. Jadi kriteria syarat untuk menjadi imam sholat. Bahkan siapa yang mendampingi di belakangnya itu ada beberapa ketentuan yang sudah disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah ada berbicara terlebih sesuatu yang dibahas ini adalah yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Jadi diutamakan juga yang lebih tua atau yang memiliki hak waris lebih utama, lebih tua yang diutamakan. Makanya kadang dalam kehidupan kita sehari-hari dalam eh, keluarga, itu kalau di keluarga kami, siapa yang duluan bicara ya pasti yang sepuh dulu. Itu diutamakan. Nanti saya kira sudah tertanam baik di kehidupan masyarakat kita di Indonesia ya secara umum, terutama adalah yang Muslim.
Mereka selalu mengutamakan manusia. Sekalipun yang sepuh itu adalah seorang petani, sudah tua, ngomongnya tidak begitu bagus, tetapi dihormati dulu, kecuali beliau menyatakan, ke adikku yang ini saja yang jelas ngomongnya. Itu adab. Berarti kan Ya, udah ngomong duluan mendapatkan ya. restu dari. Nggak ngomong, tapi diberikan Iya. kewenangan itu, oh ini yang saya percaya. Itu baru baru diwakilkan. Jadi tidak berani mengatakan saya yang akan bicara. Tidak ada. Nah, itu adab. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, silakan ada yang ingin ditanyakan soal adab ini. Ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari berjamaah, terutama yang bapak-bapak yang hadir di sini. Jangan sampai salah nanti. Nah, ini saya berbicara sedikit saja, Ustaz. Ada kasus yang kita sering terjadi kalau kita naik kereta, kemudian di setiap stasiun itu kalau sudah pas waktu sholat, apakah itu maghrib, zuhur, asar, dan sebagainya itu, kadang dulu-duluan menjadi imam. Saya pernah kejadian satu waktu di Tebet. Tiba-tiba ada anak muda maju dan eh, subhanallah bacaannya tidak jelas. Tapi sepertinya dia baru belajar. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Tetapi waktu itu membaca surat Al-Fatihah sedikit-sedikit mungkin saya bisa menerimanya. Ya, tapi begitu membawa surah berikutnya dibaca surat Al-Kafirun, itu Masya Allah. Enggak. Hancur. Artinya iya, hancur, hancur. Akhirnya saya berdebat dengan teman sendiri di belakang, di samping saya. Pak, apa kita mengulang sholatnya? Ayo, yang mau mengulang jadi imam. Tapi yang menunggu di belakang kita banyak. Tadi satu stasiun tempatnya kecil. Akhirnya apa? Wallahu alam, kalau ingin mengulang, ayo kita bisa jadi makmumnya, atau kita imami. Tapi kalau tidak, ya kita serahkan ketentuan pada Allah. Tapi akhirnya saya ikut berjamaah mengulang. Kasihan juga tapi yang antri karena di situ hanya terisi sekitar nggak sampai 10 orang. Itu kasus yang pertama, mohon nanti kira-kira pencerahan. Dan alhamdulillah ada Pak Teddy yang ingin bertanya langsung. Silakan Dokter Teddy, monggo. Terima kasih Ustadz Sukri. Mohon izin Ustadz. Jadi terkait dengan jamaah, hukumnya masbuk pada makmum itu berimam atau berjamaah dengan eh, masbuk itu seperti apa? Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah mendengar itu katanya tidak diperbolehkan gitu. Jadi dari makmum dia beralih menjadi imam, kita di belakangnya karena keterlambatan itu gitu. Apakah diperbolehkan? Karena pernah mendengar itu tidak diperbolehkan gitu. Terus yang kedua terkait dengan eh, kosor. Kosor itu kalau sudah di tempat tujuan itu apakah diperbolehkan berjamaah kosor gitu? Kalau sudah sampai di tempat tujuan dalam artian kita pergi kemudian nyampe di tempat tujuan, kosor apakah masih diperbolehkan? Karena saya juga pernah mendengar dikatakan kalau sudah sampai tujuan tidak boleh lagi kosor gitu. Terima kasih itu Ustadz. Sudah, monggo Ustaz. Ya, yang pertama tadi Pak Yai ya, ya kondisi kejadian di eh, beberapa tempat ya publik ya, Ya, stasiun, betul. terminal, seperti itu musolahnya kecil, kemudian masuk waktu sholat, apalagi kalau maghrib itu waktunya sempit kecil gitu, jadi orang mau duluan selesai sholatnya. Dalam kondisi yang tadi diceritakan Pak Yai, memang ya yang namanya anak muda gitu ya, pengen semangat gitu ke depan. Padahal dari keabsahannya, syaratnya tidak masuk lah gitu. Kalau mau jadi imam, jangan sholat yang jahar, jangan sholat yang suaranya terdengar maghrib, isya atau subuh, tapi sholat zuhur dan asar karena suaranya yang terdengar hanya takbirnya saja. Jadi kalau bacaan Quran Al-Fatihah suratnya itu tidak terdengar. Kalau terdengar jadinya tadi seperti yang Pak Yai rasakan, yang Pak Yai tadi alami begitu. Maghrib. Kalau ya, kalau Al-Fatihah hanya aman, selamat gitu ya, insya Allah sholatnya sah. Karena menjadi patokan itu surat Al-Fatihah. Nah, kalau surat-surat Al-Quran yang lainnya, tadi Al-Kafirun berantakan, sifatnya membaca surat itu sunnah.
Jadi tidak merusak sholat gitu. Jadi yang dijadikan patokannya adalah surat Al-Fatihahnya. Itu kalau bisa bicara terkait dengan sah atau tidaknya. Tapi kalau kita merasa, wah bacaan kayak gini hancur semuanya gitu, walaupun ini ya udah kita mengulangi sholatnya saja. Untuk yang kedua dari Pak Dokter tadi terkait dengan masbuk ya, hukum sholat masbuk. Jadi kalau masbuk ini pertama masbuk dengan imam utama yang masih berjalan sholat berjamaahnya. Jadi masbuk ini kan orang yang tertinggal sholat. Jadi ketika jamaah pertama masih ada, walaupun dia sudah tahiyat akhir, maka makmum yang masbuk ini mengikuti bahkan sampai pada tahiyat akhirnya. Jadi ikuti gerakan terakhirnya, dia sudah mendapatkan berjamaahnya, gitu ya. Jadi ketika imam eh, sudah tahiyat akhir sebelum salam, makmum yang masbuk ini ikut di tahiyat akhirnya dan itu sudah mendapatkan pahala berjamaah. Kemudian makmum masbuk ini menyempurnakan bilangan rokaatnya. Nah, ada orang yang datang sendirian, gitu ya. Dia tertinggal dengan sholat berjamaah dan jamaah pertamanya itu sudah selesai, sudah salam, artinya sholatnya sudah selesai. Tapi dia mendapatkan ada makmum yang tadi tertinggal sholat yang sedang menyempurnakan. Nah, kalau yang datang sendirian, yang terlambat tadi sendirian, maka dia mengikuti atau menjadikan makmum tadi yang masbuk yang sholat menyempurnakannya itu sebagai imam. Kalau dia sendirian, yang datang masbuk, yang nggak mendapatkan sholat berjamaah itu sendiri. Tapi kalau dia ada berdua, ya, berdua atau bertiga atau lebih gitu, maka dia membuat sholat berjamaah baru dengan imamnya salah satu di antara mereka. Jadi ketentuannya seperti itu. Adapun terkait dengan sholat kosor, kosor ini khusus bagi musafir. Khusus bagi musafir, khusus sholat zohor dan asar. Gitu ya. Serta isya yang 4 rakaat. Kosor adalah meringankan sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Ya. 4 menjadi 2. Kalau maghrib 3 nggak bisa jadi 1,5, nggak. Tapi sholat zuhur, asar, dan isya yang tadinya 4 menjadi 2. Ini bagi musafir. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini berlaku untuk 3 hari. Ketika dia safar, kemudian sampai di tempat tujuan, berlaku 3 hari untuk boleh kosor. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Imam yang lainnya punya ketentuan tersendiri. Selama misalkan dia tidak berada di tempat tinggalnya, dia safar, dia misalkan tinggalnya di Jakarta, kemudian dia safar ke Bandung. Selama di Bandung, kan bukan tempat tinggal dia. Ada mazhab yang mengatakan, ya selama bukan di tempat tinggal dia, boleh saja dia kosong. Silahkan dipakai. Cuma kalau saya lebih memilih 3 hari kalau dia sudah berada di luar kota, 3 hari kemudian dia menjadi mukim, bukan musafir lagi. Tapi kalau dia masih bersafar, kemudian dari Bandung dia pindah ke mana Semarang, kemudian pindah ke Jogja, pindah ke Surabaya, dalam masa safar ini maka diperbolehkan sholat qashar karena dalam kondisi perjalanan gitu. Dan saya tambahkan terkait dengan qashar ini berbeda hukum dengan jamak ya. Jadi ada orang mengatakan jamak qashar, oke boleh. Tapi kalau qashar doang juga nggak masalah tanpa jamak gitu ya. Nah ini beda lagi hukumnya. Demikian Dokter Iya, Edi, Ustadz. mudah-mudahan Nggih, bermanfaat. terkait dengan kosor tadi, Ustadz, misalnya kita ikut berjamaah 4 rakaat duhur, kemudian kita pengen mengkosor asarnya itu jamak kosor sendiri 2 rakaat, apa 4 rakaat, Ustadz?
Begini, kalau imam tadi kita ingin berjamaah padahal kita sholat qashar. Imamnya juga harus qashar, gitu ya. Kalau imamnya mukim, kitanya harus menyempurnakan 4 rakaat. Jangan ketika imam 4 rakaat kita qashar jadi 2 kita salam enggak. Itu namanya menyelisihi imam, Bukan, begitu. maksudnya gini, kita mengikuti imam dulu 4 rakaat, kemudian kita qashar sendiri yang asarnya, misalnya kita sholat zuhur, Oh, berarti sholat mengikuti jamaah imam, ya, sholat ya imam, ya jamak ya. jamaah, Ya, ya jamaah betul. mengikuti 4 rakaat, kemudian kita berikutnya itu tetap 4 rakaat, apa boleh 2 rakaat Nah, qashar? jadi gini, Pak Dokter Teddy. Tadi yang ditanyakan kosornya saja, maka saya jawab kosor. Terus saya tambahkan di akhir eh, terkait dengan jamak. Ini hukum yang berbeda antara jamak dan kosor. Jangan digabungkan. Jamak kosor boleh digabungkan kalau dia dalam kondisi safar dan ingin digabung antara zuhur dan asar. Jadi ceritanya beda dengan kosor saja dan jamak kosor. Kalau kita sholat di belakang imam yang 4 rakaat berjamaah, kita sholatnya 4 rakaat. Kemudian selesai 4 rakaat, kita ingin kosor dengan asar, kita sholat asarnya 2 rakaat, nggak masalah. Kalau ada jamaah yang lain ingin sholat bersama kita, berjamaah dengan kita, tapi 2 rakaat, boleh saja nggak masalah. Begitu. Jadi eh, sholat kita tergantung imam. Tapi kalau imamnya begini, kalau imamnya kosor, ya, imamnya kosor berarti dia musafir, ya. Kemudian makmumnya mukim. Nah, tinggal menambahkan sisa rokaatnya. Nah, itu boleh, ya. Imamnya 2, jamaahnya, makmumnya 4. Ya, 2 ketika imam salam, dia melanjutkan menyempurnakan bilangan rokaat yang tersisa, begitu. Jadi, uh, benarnya bedakan antara jamak, kemudian dengan kosor, dengan jamak kosor. Jadi ada 3 hal, gitu. Iya, Jamak sendiri, Ustaz. jamak sendiri tanpa kosor mungkin jadi 4-4. Contoh, contoh ya, bagi yang sedang sakit di rumah sakit, ya, eh, kena air atau tayamum agak susah lah begitu, sehingga dia diperbolehkan jamak, jamak saja. Jadi sholat zuhurnya 4, kemudian setelah sholat zuhur, kalau dia tayamum lagi karena tayamum itu untuk satu sholat wajib. Kalau wudhu bisa dua-duanya. Kemudian sholat asar jamak. Jadi 4+4 di waktu yang sama. Baik di waktu zuhur jamak takdim atau di waktu asar jamak takhir. Begitu. Jadi sholat jamak itu tersendiri hukumnya, qashar tersendiri hukumnya, jamak qashar tersendiri hukumnya. Demikian. Maksud saya, misalnya kita mengikuti imam 4 rakaat, kemudian kita asarnya itu kita laksanakan di duhur itu jamak Sambung dua qashar, dalam rakaat bentuk jamak maksudnya ya. qashar, Ya, nggih, 2 rakaat, boleh, boleh nggih. 2 rakaat, boleh, nggak masalah. Boleh. Ya, Tidak harus 4 rakaat ya, Ustaz. tidak harus. Kalau mau 4 rakaat pun boleh. Cuma kalau tadi bilang kosor ya 2 rakaat dong. Tapi Demikian. ada Iya, nggih, alasannya makasih. kalau poser itu. Jadi kalau jamak kosor, Kalau 2 waktu digabung jadi satu, terus kemudian diringkas dua-dua. Tapi ketika kita makmum dengan yang mungkin menjalankan 4, ya kita ikutin 4, baru disambung Betul. Ah, 2. ah, Menjadi Seperti empat itu, dua, nggih, nggih. jamak Iya, kosor. betul. Nggih. Nggih, biar. Terima Makmum yang kasih. mukim, jadi ingat yang imamnya tadi. Kalau imamnya itu yang mukimnya itu menjalankan 4. Oh, kita tidak datang sudah 3 ini, tinggal 1. Oke, 1 kita lanjutkan 3, genapi 4 sampai nanti salam, kemudian kita tambah 2. 2. Oh Gitu, iya. itu jamak kosor. Oke. Jadi ya. sisanya kita tambah 2. Kalau niatnya jamak kosor, kalau jamak ya 4-4, Pak. Iya, 4-4 karena 2 waktu yang digabung. Tapi kalau iya. kosor yang disingkat, yang diperpendek 2-2. Oke. Niatnya Oke. ditaruh di mana, Ustaz? Kalau di Yai. zohor jamak takdim. Kalau sholat Niatnya di ditaruh di asar depan. jamak takhir. Jadi Niatnya kalau di ditaruh di Tohor takdim Jadi asar.
Ya gini, Kan jamaah tadi. jamaah. Misalkan kita niat sholat zuhurnya bersama yang mukim ya, tapi kita jamaah takdim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin jam'at takdiman makmuman lillahi ta'ala. Arba'a rakaatin makmuman lillahi Arba'al. ta'ala. Nggih. Arba'a rakaat Arba'al gitu karena ya. tadi yang imamnya mukim ya 4 Pak ya. rakaat. Jadi mungkin yang Ya. empat Ya, empat rakaat begitu. tadi. Nanti pas asarnya, usolli fardol asri rakaataini kosron jamak takdim fardon lillahi ta'ala. Rakaataini kosron gitu ya. Begitu. Oh, 2 niat Betul. ya, Ustaz. Ya kan sholatnya dua, Pak. Dua Pak. Enggak dua. Sholatnya dua. Enggak, memang dua Pak. Ya Nggih, sholat nggih, nggih, zuhur nggih. dulu selesai, Nggih. jamak takdim, tapi empat rakaat bersama imam. Kan sholat asarnya berbeda dengan sholat zuhur. Udah selesai salam, kita lanjut sholat asar dua rakaat, tapi jamak takdim, tapi kosor gitu kan. Kosong. Gitu. Kita Nggih, nggih, tambahin, nggih, Ustaz. usolli fardol asri rakaataini kosron jamak takdim fardhon lillahi ta'ala. Nggih. Demikian. Kalau di posisi takhir terus pundi, Ustaz? Gimana, Dibalik Ustaz? aja, dia mau bukan jamak takdim tapi jamak takhir gitu. Bukan Usolli, maksudnya posisi duhurnya itu kita letakkan setelah jamaah asar, apakah sebelum jamaah asar? nah tergantung begini Pak. Kalau jamak takhir itu kalau kita sholat bersama di masjid kan mereka duluan asar kan. Berarti kan kita sama-sama asar. Berarti Ya, kita ikut asar dulu. Setelah itu asar kita dulu. zuhur begitu. Tapi kalau kita yang buat jamaah sendiri gitu ya, kita dahulukan zuhur kemudian asar. Demikian. Tapi kalau kita buat sendiri, ya kita buat kosor dua-duanya, dua, dua. Gitu. Ya. Sholat zuhurnya dua, sholat asarnya dua. Demikian. Nggih. Ini Ada posisinya di kita ikut dalam, posisinya ya, kita ikut jamaah, kita pas datang duluan gitu. Kita bisa meletakkan duhurnya duluan, sholat duhur kosor, jamaah kosor, takhir, kemudian baru mengikuti imamnya sholat asar jamaah gitu nggih. kalau kita datang duluan, gini Pak, dalam adab kita sholat berjamaah di masjid, kita mengikuti aturan di masjid itu. Jadi jangan kita buat jamaah dulu, gitu. Karena jamaah yang di pertama itulah yang yang berlaku. Jadi kita ikut sholat yang ada di dalam masjid itu. Masjid dulu, baru setelah itu Ah, sholat ah. sholat Betul, duhur kita sendiri. jamaah Ah, ah. kosor takhir gitu nggih. Jadi kita jangan sampai kita berbuat berjamaah sebelum jamaah utama ada. Nah, ini Siap. nanti kita ditimpukin sama jamaah yang lain. Gitu. Pernah kejadian waktu Kalau kami sunnah belajar. boleh Pak duluan dari yang Oh, wajib. kalau sunnah iya, ini kan wajib, Pak. Nggih. Pernah kejadian di waktu kami belajar di Mesir itu, ini lagi taklim, Pak. Taklim habis maghrib, udah datang waktu Isya gitu ya. Karena taklim thalabul ilmi hukumnya fardu ain juga, ya. Sholat Isya juga fardu ain gitu. Mana yang didahulukan? Sama-sama fardu, Pak. Yang satu fardu ain, thalabul ilmi fardu ain, belajar ngaji, kemudian sholat Isya juga fardu ain. Mana yang lebih dulu? Nah, di situ karena kita lagi ngaji, kita ngikut guru gitu. Tiba-tiba ada orang yang baru datang, dia nggak mau ngaji, pengen langsung sholat gitu. Dia tiba-tiba komat sholat isya, langsung diberhentikan oleh guru itu. Ente datang ke sini buat sholat, tungguin belajar dulu di sini ngaji bener gitu. Jangan main sholat-sholat, suruh berhenti Pak. Yang sholat itu suruh berhenti gitu. Ada dalam chat Ibu Ya, ada Ilvalita. dari Ibu Irvalita yang menanyakan kalau ruko atau sujudnya itu diperpanjang, imam memperpanjang itu apakah mesti harus minta izin makmum? Nah, ini Ya, kira-kira begitu. ini Menurut nasihat buat kita semuanya ya. Ketika kita jadi imam, memang jangan panjang-panjang. Jadi standar-standarannya. Bukan jangan panjang-panjang terus cepat-cepat gitu enggak ya. Jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena di belakang kita, para makmum ini adalah
kita nggak tahu ada yang udah sepuh, ada yang masih anak-anak gitu. Kalau sholatnya panjang lama gitu, mereka menggerutu gitu ya. Eh, Sebisa mungkin adabnya begitu. Jadi bukan harus rakaat terakhir sujud panjang atau ruku panjang gitu ya. Tapi seyogyanya dalam kita melakukan sholat berjamaah itu yang standar-standar saja. Kalau mau panjang ketika sholat sendirian gitu, nggak ada yang gerutu karena kita sendirian. Atau ada komunitas kita gitu ya, komunitas kita yang memang demen tuh sholat panjang-panjang gitu ya, bacaannya berdirinya panjang gitu, rukuknya panjang dan lain sebagainya. Demikian. Alhamdulillah. Saya kira demikian ya. Jadi jika seorang yang di antara kita itu jadi imam adalah ia meringankan, artinya melihat situasi, kondisi. Kalau Ya. imamnya apa makmumnya itu kita sepakat kalau ada kata saya agak lama sedikit, insya Allah sepakat ya Kalau dibersihkan diminta kondisi. request dari jamaah gitu, Pak Ustadz, jangan cepet-cepet dong gitu ya. Ya Ya, berarti ya kita sesuai dengan request. oke. Kalau nggak, Nah, kayaknya nggak ada tuh Ramadan minta panjang-panjang. Ada yang minta ya. requestnya cepet-cepet. Tapi ada beberapa hadis Ustaz yang tadi saya sambungkan tadi yang waktu pertama saya ceritakan. Nah, sahabat Rasul kemudian dia karena dia apa terhalang oleh Betul. kakek Yahudi tadi Ah, untuk ah. mengejar sholat dan kebetulan kejadian itu Rasulullah memanjangkan rukuknya. Itu Kenapa? ditahan Oh, Pak sama yang malaikat Jibril Pak. ya betul ditahan malaikat Jibril karena apa? Oh tahu bahwa itu si Ali kalau nggak Iya salah betul, itu. Nah, ditahan. sehingga itu Enggak, juga menjadikan satu sunnah yang lain bahwa oh kategori satu rakaat berarti nunggu rukuk. Nah itu akan dijadikan dasar kapan kita harus dapat satu rukuk, oh, satu rakaat kalau terkejar rukuk gitu. Jadi itu betul, satu rakaat. betul. Maka itu memang yang diikuti karena hadis tadi. Nah, Rasulullah nggak bangkit-bangkit karena sayap malaikat tadi dibentangkan sehingga Rasul juga cukup lama gitu. Yang Cukup kedua lama hadisnya adalah ketika Hasan dan Husain itu naik di main-main. punggung Rasul ketika sujud. Ya, ketika sujud Betul. Hasan dan Husain itu naik di punggung Rasul. Jadi karena Rasul juga tidak ingin mengganggu kenyamanan si cucu tadi, cucu Hmm, kesayangan tadi, juga akhirnya lama gitu. Ada satu sebab gitu kondisi sehingga nanti imam sebagai imam yang harus bijak melihat betul, kondisi. Jadi betul. tidak harus izin tidak, tetapi kalau itu kondisinya bisa dibaca, dilihat oh ini cukup sedang-sedang saja. Jangan sampai nanti mau memperpanjang seakan-akan malah jadi menjadi riak. Wah, khusyuk amat, soal khusyuk dan tidaknya bukan karena panjang pendeknya sujud atau rukuk. Itu. Ya tadi ada hadis beberapa dua hadis tadi saya kira bisa mencontohkan ketika rukuk kenapa panjang. Jadi sebaiknya memang rukuk yang pertama dipanjangkan untuk menjaga yang mau mengejar yang masbuk tadi kasihan gitu. Rukuk yang pertama kalau saya melihat beberapa imam termasuk Kiai dulu memesankan sebaiknya rukuk yang pertama dipanjangkan agar tujuannya adalah yang masbuk tadi bisa Bisa mengejar mengejar. Betul. ketertinggalannya. Nggih, gitu. Jadi ini ada satu sunnah yang tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dia ingin bangkit tapi ditahan sayap oleh malaikat karena ada Ali bin Abi Thalib tadi eh, tidak bisa mengejarkan di lorong sempit tadi ada kakek-kakek tua yang melangi dan beliau tidak mau mendahului kakek tua tadi. Gitu. Iya, dia masih menghormati dan alhamdulillah akhirnya terkejar. Tapi ada hadis yang lain yang Umar kalau nggak salah bahwa beliau tuh terburu-buru ingin mengejar satu rakaat ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu terburu-buru? Kalau memang masbuk, ya masbuk saja, tetapi jangan lari mengejar. Seperti orang ketinggalan kereta itu, wah dikejar lari. Diperintahkannya pelan-pelan saja. Tidak apa-apa. Ya kalau memang tertinggal ya harusnya masbuk. Itu. Ya, itu yang lain. Itu kira-kira Bapak Ibu yang hormati Allah. Jadi tadi menarik. Jadi ya, setiap hari kita mendapatkan kejadian ini dan ini refleksi dari ibadah kita setiap hari. Baik, satu Satu lagi pertanyaan boleh lagi Ustaz. barangkali yang ada. Boleh silakan Kalau saya Pak boleh deh. Dr. Teddy. Boleh, monggo. Monggo silakan. Mau tanya. Iya Ustaz, makasih. Terkait dengan bacaan, kalau kita posisi imam itu ada yang mengatakan kita sebaiknya juga membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan kita cukup mendengarkan. Atau ada juga yang mengatakan kita menirukan. Dalam kondisi mendengarkan itu kadang kan kita malah justru pikiran melayang-layang, jadi nggak khusyuk.
kalau kita juga membaca itu biasanya kita bisa lebih khusyuk insya Allah. Itu gimana Ustaz? Ya, eh, ini buat makmum ya, buat makmum. Jadi makmum ini eh, jadi sholat wajib sendirian dengan sholat wajib berjamaah ini ada ketentuan-ketentuan yang eh, tidak sama lah begitu. Kalau kita sholat sendirian, maka kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika kita sholat berjamaah dan kita menjadi makmum posisinya, maka bacaan surat Al-Fatihah kita itu terwakili oleh imam. Makanya tadi ketika Pak Yai bilang ada orang imam yang sudah ruku agak dipanjangin ketika ada makmum masbuk dan mendapati imam masih ruku dan dia ikut ruku, ini kan pasti belum baca Al-Fatihah gitu. Itu sudah terwakili oleh imam. Jadi ketika sholat berjamaah itu eh, betul tadi kita nggak baca apa-apa boleh gitu ya. Cuma kan tadi kalau nggak baca apa-apa kita melayang-layang gitu ya. Makanya eh, sebisa mungkin kita tetap membaca gitu. Jadi membaca supaya perhatian kita juga pada bacaan kita gitu. Kalau apalagi bacaan imamnya tidak terdengar, ya kayak macam sholat zuhur, sholat asar kan nggak kedengeran bacaannya gitu. Tapi ketika sholat bacaan imam terdengar, maghrib, isya, subuh gitu, ya sebisa mungkin kita mendengarkan bacaan imam karena menerangkan bacaan Al-Quran itu kita sendiri mendapatkan pahala. Demikian Pak Dokter. Siap, terima kasih Ustaz. Bisa nih. Alhamdulillah. Saya kira demikian ya. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi dalam kita beribadah setiap hari. Bagaimana masbuk, bagaimana kita tuh mengejar ya, imam, kemudian bagaimana kita menjadi imam. Kalau memang rukun sholatnya kita belum paham, kemudian bacaan kita saya kira mungkin pas-pasan, jangan nekat. Jadi makanya kadang kalau ada seorang ulama itu pasti dorong-dorongan siapa yang menjadi imam karena risikonya konsekuensinya sangat tinggi di hadapan Allah. Dan juga saya juga pernah melihat fenomena kalau di wilayah itu memang di wilayah santri umumnya adalah mereka yang sudah banyak mendapatkan ilmu, masuk membaca Quran, ilmu agama yang lebih bagus. Itu umumnya kalau di daerah itu ini dari mana? Oh dari Tebu Ireng begitu. Kata-kata Tebu Ireng itu menunjukkan suatu status kesantriannya itu umumnya disuruh menjadi imam. Kalau di sekitar itu, di sekitar wilayah itu dia tahu oh dari situ santri. Sekalipun itu bukan orang yang nggak pernah ngaji, oh dia tetap ireng gitu, udah didorong Pak kalau di dia coba di daerah Jawa Timur itu, karena memang takut karena nama dari Tebu Ireng tadi, termasuk di daerah kami tempat kami Kediri, Mojo, Mojo Keranding itu adalah sesepuh dari para kiai termasuk Lirboyo, kemudian juga Bendo Kediri, kemudian ada beberapa pondok itu disepuhkan ya itu. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya dari Mojo Pak, ah, monggo-monggo jadi imam, jadi sekalipun itu muda. Ya kebetulan yang suruh jadi imam itu betul-betul mumpuni sebenarnya. Jadi dianggapnya secara umum, tapi memang harus kita hati-hati tidak menunjukkan status wilayah kemudian itu pantas jadi. Demikian tadi kejadian yang saya alami di tahun kereta pas maghrib gitu, ya ini memang harus kita tidak bisa melakukan istilahnya menunjukkan diri gitu. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Arif yang mau bertanya. Monggo Pak Arif silakan. Habis ini kita akan tutup. Monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon maaf kalau pertanyaannya berulang karena tadi tidak diperhatikan 100% juga. Terkait dengan sholat berjamaah di tempat umum, Ustaz. Khusus untuk bacaan yang kurang terdengar ya, Ustaz ya? Ya, silakan. Lanjut. Kalau sholat di tempat yang umum ya, seperti misalnya di rumah sakit, di mall, seperti itu. Untuk khusus, apalagi untuk sholat-sholat yang jahar ya. Boleh tidak gitu kalau kita memang merasa bacaan kita sudah cukup baik, kita maju langsung untuk menjadi imam tanpa dipersilahkan.
Karena untuk mencegah yang tadi kejadian yang disampaikan Pak Yai Satri tadi, ada yang maju tapi bacanya berantakan tuh. Walaupun bisa jadi yang maju itu lebih tua umurnya. Karena kan lebih tua juga bukan berarti apa jaminan bacaan yang lebih baik. Karena kan yang tadi saya sampaikan yang didahulukan adalah yang bacaannya baik. Seperti itu, Ustaz. Mohon Oke. jawabannya. Terima kasih. Iya. Dipahami. Langsung Pak Yai ya. Ya. Jadi kalau kita tempat sholat yang di situ tidak ada DKM-nya, tidak ada pengurusnya gitu ya, seperti di mall, terminal, stasiun, rest area. Kalau rest area di jalan tol itu biasanya ada yang ngurus ya, ada imamnya sendiri ya gitu. Nah kalau yang tidak ada jadwal imamnya itu, ya kita yang punya kemampuan, istilahnya bacaannya bagus gitu, ya kita memberanikan diri menjadi imam. Tapi masalahnya kadang-kadang ya, kadang-kadang kita itu malu-malu lah begitu. Eh, tapi ketika mendapati imamnya bacanya kurang baik, kita gerutu. Nah, ini nggak bagus juga. Tapi kalau kita apa namanya di dalam musola atau masjid itu tidak ada imamnya dan kita merasa bacaan kita baik, bagus, kita memberanikan diri menjadi imam. Nggak ada masalah begitu. Walaupun ada yang lebih tua, karena ukurannya bukan tua yang tadi. Demikian. Ustaz, jazakumullah khair. Jadi urusan akhirat untuk sholat utamakan sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan. Jadi ketentuan fasih mengerti dan soal agama dan sebagainya tadi. Kemudian tadi kan sudah diurutkan syaratnya ya. Pertama bacaannya bagus, lahnya tajwidnya, tahsinnya dan sebagainya. Kemudian dia memahami hadis yang lebih banyak. Dia yang mungkinnya lebih dulu. Yang tua terakhir baru umur kalau semua persyaratan tadi sudah sebanding semua terakhir mana yang lebih tua gitu itu terakhir jadi bukan yang dituakan dulu tapi memang banyak imam masjid yang di kampung-kampung itu yang sepuh dulu nah itu kalau soal imam bukan yang sepuh dulu itu baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya kira demikian diskusi kita cukup menarik Bapak Ibu nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya karena waktu juga jam sudah cukup siang banyak aktivitas yang menunggu kita di kantor. Sebelum kita tutup, Ustadz mohon izin untuk dipimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadikan tambahan ilmu untuk beribadah, memperbaiki diri kita dan keluarga kita dan apa yang kita panjatkan doa kita insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan bahwa kajian ini menerima donasi untuk infak bagi putra-putri kami yang sedang belajar di pesantren, yang dalam kajian ilmu Al-Quran, yatim piatu, dan yang membutuhkan untuk hal-hal yang termasuk kemanusiaan. Ini kami masih menerima infak sedekahnya kepada pengurus kami.
dan kami manfaatkan seluruhnya untuk kepentingan kemaslahatan yang memerlukan. Tidak ada sedikit pun yang digunakan untuk kepentingan dari kajian ini, baik pengurus maupun untuk ustadznya, karena kami tidak memberikan honor ke ustadz, dan terima kasih ustadz berkenan membantu kita untuk diskusi sepanjang forum ini ada, dan semua infak dan sedekahnya kita salurkan kepada yang memerlukan. Jadi kalau yang ingin berinfak silakan, yang memiliki rezeki berlebih silakan untuk diinfakkan kepada kami. Dan saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah pada hari ini, pada pertemuan kita diskusinya. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Salman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima Kita kasih jumpa ya minggu depan. Zaki, Nggih, Ustaz pun Salman, matur terima nuwun. kasih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.